Halo semuanya, di sini saya akan membahas pelajaran bahasa Indonesia kelas 12 bab 4 yaitu tentang menikmati novel. Pengertian teks novel. Novel adalah suatu bentuk karya sastra yang berbentuk prosa yang mempunyai unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik. Sebuah novel biasanya mengisahkan atau menceritakan tentang kehidupan manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan dan juga sesamanya. Unsur intrinsik novel. Yang pertama adalah tema. Biasanya berisi gambaran luas tentang kisah yang akan dibuat sebagai berita dalam novel. Yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah novel, sedangkan penokohan adalah watak atau karakter dari pelaku dalam sebuah novel. Yang ketiga adalah alur atau plot. Alur berisi urutan jalan cerita dalam novel yang disampaikan oleh penulis novel. Yang keempat adalah latar atau setting, yaitu gambaran peristiwa-peristiwa yang mengacu pada waktu, tempat, dan suasana yang terjadi dalam novel. Yang kelima adalah sudut pandang, yaitu strategi yang digunakan pengarang untuk menyampaikan ceritanya. Yang keenam adalah gaya bahasa, yaitu unsur yang sangat penting sebagai pemicu minat baca seseorang. Yang ketujuh adalah amanat, yaitu berisi pesan yang ingin disampaikan oleh penulis melalui cerita dalam novel tersebut. Unsur ekstrinsik novel. Yang pertama adalah biografi dan latar belakang penulis, yaitu latar belakang pendidikannya, lingkungannya, keluarganya, tempat tinggalnya, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kisah di balik layar, biasanya didasari oleh pengalaman, kesan atau harapan, dan juga cita-cita sang penulis novel. Yang ketiga adalah nilai yang ada dalam masyarakat, yaitu nilai-nilai yang sering diangkat oleh penulis dalam ceritanya. Struktur teks novel. Yang pertama adalah abstrak, yaitu inti atau ringkasan dari novel yang menjadi gambaran awal sebuah cerita. Yang kedua adalah orientasi, yaitu bagian penjelas berkaitan dengan waktu, tempat, dan suasana. Yang ketiga adalah komplikasi, yaitu bagian yang berisi urutan kejadian yang dihubungkan dengan sebab dan akibat. Yang keempat adalah evaluasi, yaitu bagian di mana konflik yang terjadi pada tahap komplikasi terarah menuju suatu titik tertentu. Yang kelima adalah resolusi, yaitu bagian yang memunculkan solusi atas konflik yang terjadi. Yang keenam adalah koda, yaitu bagian akhir cerita atau penutup dalam novel. Jenis-jenis teks novel. Yang pertama adalah novel berdasarkan genre. Contohnya adalah novel romantis, novel misteri, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah novel berdasarkan isi dan tokohnya. Contohnya adalah novel songlit, novel dewasa, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah novel berdasarkan kebenaran cerita, yaitu novel fiksi dan novel non-fiksi. Ciri-ciri novel. Yang pertama, ceritanya panjang daripada cerpen tapi banyak kalimat yang diulang-ulang. Yang kedua, novel terdiri dari setidaknya 100 halaman. Yang ketiga, waktu membaca sebuah novel memerlukan setidaknya 2 jam atau 120 menit. Yang keempat, memiliki alur atau plot yang kompleks. Yang kelima, tema dalam novel tidak hanya satu tetapi muncul tema-tema sampingan. Keenam, tokoh atau karakter dalam novel bisa banyak. Yang ketujuh, ceritanya lebih dari satu impresi, emosi, dan efek. Yang kedelapan, alur cerita dari novel cukup kompleks. Yang kesembilan, seleksi cerita novel luas. Yang kesepuluh, novel ditulis dengan narasi, kemudian didukung dengan deskripsi untuk menggambarkan suasana yang ada di dalamnya. Kaidah atau ciri kebahasaan novel. Yang pertama, diksi. Bahasa dalam novel pada umumnya penuh makna dan menimbulkan efek estetik. Yang kedua adalah idiom, yakni konstruksi yang maknanya tidak sama dengan gabungan makna unsurnya. Yang ketiga adalah berusaha untuk menghidupkan perasaan atau mengunggah emosional pembaca. Yang keempat adalah biasanya berbentuk tulisan karya ilmiah dan ilmiah populer, laporan, artikel, skripsi, makalah, dan lain sebagainya. Yang kelima, karangan non-fiksi berusaha mencapai taraf objektivitas yang tinggi, berusaha untuk menarik dan mengunggah pikiran pembacanya. Yang keenam,
Bahasa bermakna denotatif. Yang ketujuh, bahasa bersifat denotatif dan menunjukkan pada pengertiannya yang sudah terbatas dan tidak bermakna ganda. Yang kedelapan, melibatkan gaya bahasa sindiran atau ironi. Yang kesembilan, melibatkan gaya bahasa sinisme, melibatkan gaya bahasa sarkasme, sindiran yang sangat tajam dan kasar, bahkan menyakitkan hati seseorang yang menerimanya. Yang kesepuluh, penggunaan bahasa asing.